Ustazah Yunis. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang SPDP di tema 2. Sebelumnya silakan persiapkan alat-alat tulismu dulu dan juga buku motik. Lalu kita akan cus. Pada pembelajaran sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang gambar cerita. Nah, hari ini akan Ustazah review dulu ya, karena materi hari ini berhubungan dengan materi yang minggu lalu atau materi yang di tema yang lalu. Oke, yang pertama, apa pengertian dari gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Jadi ada beberapa adegan atau beberapa gambar ya. Lalu apa saja sih ciri-ciri gambar cerita? Nah, ciri-ciri gambar cerita ada 3. Yang pertama, memiliki gambar ilustrasi. Yang kedua, memiliki teks narasi. Nah, kalian pasti masih ingat kan bahwa gambar ilustrasi dan teks narasi harus saling berhubungan atau berkesinambungan. Lalu yang ketiga yaitu terdapat panel. Panel berfungsi untuk membatasi di setiap adegan. Oke. Setelah itu kita belajar tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat sebuah gambar cerita adalah menentukan teknik pewarnaan. Nah, pada dasarnya teknik pewarnaan ada 2. Yang pertama yaitu teknik pewarnaan basah dan yang kedua adalah teknik pewarnaan kering. Nah, sebelumnya Ustazah sudah pernah menyinggung ini sedikit ya. Pertama, teknik pewarnaan basah adalah teknik pewarnaan yang memerlukan atau menggunakan bahan pengencer. Nah, bahan pengencer seperti apa saja sih? Yang pertama ada air, lalu ada juga minyak yang digunakan untuk melukis menggunakan cat minyak itu. Nah, jadi teknik pewarnaan basah adalah teknik pewarnaan yang membutuhkan bahan pengencer. Berarti contohnya apa saja alat yang bisa digunakan? Yang pertama, cat minyak, cat air. Lalu yang kedua, teknik pewarnaan kering, yaitu teknik pewarnaan yang tidak membutuhkan bahan pengencer. Jadi langsung bisa digunakan. Contohnya yang pertama ada krayon, spidol, lalu pensil warna juga bisa ya. Oke. Jadi setelah menentukan teknik apa yang akan kalian gunakan nanti, baru kita bisa melangkah ke step yang kedua atau langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua adalah menyiapkan bahan dan alat. Jika kamu sudah mengetahui teknik mana yang akan kamu gunakan, maka tidak sulit ya untuk menentukan alat dan bahannya. Misalnya saja jika kamu menggunakan teknik kering, berarti yang harus kamu siapkan bisa buku gambar, lalu alat pewarna yang teknik kering. Contohnya yang krayon, pensil warna, dan spidol itu tadi. Nah, setelah menyiapkan bahan dan alat, yang ketiga yaitu kamu harus menentukan tema. Tema apa yang akan kamu ambil untuk menggambar cerita. Tema bisa mengenai pendidikan, keagamaan, kesehatan,
pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di-review terus materi dari Ustazah